Halo, ketemu lagi di YouTube saya, Iqbal Fadil, terkait pembuatan website. Nah, kali ini saya bakal ngebahas setelah berhasil menginstal WordPress pada hosting, kita akan coba gimana sih berikutnya untuk setup tim, atau mungkin pilih dulu ya timnya kira-kira apa yang saya rekomendasikan. Oke, kita mulai aja. Nah, setelah login, kita akan mendapatkan tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa masuk ke Appearance, ke Teams. Nanti di Teams ini adalah tempat kita bisa ngelihat pakai tim yang mana. Nah, tim yang sekarang tampil adalah yang ini, 2022. Kalau yang angka tahun ini pada dasarnya ini buatan bawaan WordPress ya. Jadi teman-teman boleh pakai ini kalau misalkan khususnya untuk blogging ya, kalau untuk 2020 itu kelihatannya cukup cocok juga. Atau kalau misalkan yang agak terlihat seperti 2020 ini lebih bisa juga sih untuk kebutuhan kayak untuk web portfolio atau apa juga bisa sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Cukup cocok juga karena bentuknya oke juga, dan kalau misalkan mau bikin dijadikan sebuah blog juga bisa sebenarnya gitu. Kalau misalkan mau pindah ke yang lain, itu sebenarnya bisa klik aja, terus bisa di hover, terus klik activate sebenarnya. Sesimpel itu. Kalau misalkan langsung pakai yang udah terinstall. Kalau belum terinstall seperti apa? Oke, sebelum yang belum terinstall, saya coba dulu ya. Ini kan tampilan lama kita nih. Kalau di visit site, kurang lebih seperti ini. Kita coba pindahkan ke tim yang 2020 misalnya. Setelah terinstall ya, karena ini bawaannya udah dikasih 2020, 2021, sama 2022. Oke, kita masukin ke sini, klik activate. Nanti kita coba lihat lagi. Nah, di sini yang ada hover klik activate-nya tidak di sini ya, tidak di 2020. Coba kita lihat lagi tampilannya seperti apa. Nah, sekarang udah berubah. Kalau misalkan teman-teman masuk ke URL-nya, misalkan ini ya, website 06.iqbalfadil.com. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke, kalau udah, kita sekarang coba gimana kalau misalkan mau install tim yang belum ada sama sekali. Jadi teman-teman tadi klik add new ya di situ, terus di sini kita cari tim yang kira-kira sesuai dengan yang kita butuhkan. Sebenarnya tim sekarang itu bentuknya udah agak beda sama beberapa tahun lalu ya, mungkin 5 sampai 10 tahun lalu agak beda. Kalau dulu sebenarnya biasanya satu tim itu ya bentuknya hanya seperti itu. Sedangkan kalau sekarang ada istilah kita pilih tim dulu, di dalamnya ada template. Contohnya yang sering saya pakai adalah Astra. Astra ini punya banyak template. Nah, misalkan kita coba ya install yang ini, klik install. Nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak opsi untuk memberikan visualisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Seperti itu. Kalau udah klik install selesai, nanti dia akan berubah si buttonnya jadi activate. Boleh klik activate. Setelah activate selesai, nanti akan muncul thank you for installing Astra. Berarti sudah selesai terinstall. Lalu bagaimana tahap berikutnya? Klik aja get started. Nanti dia akan melakukan aktivasi sendiri. Nah, aktivasi ini sebaiknya sambil kita lihat ya, barangkali ada error muncul. Karena itu pun ada kemungkinan terjadi. Nah, jika lancar, activating ini akan memberikan kita perpindahan ke halaman ini, ke starter templates. Nanti teman-teman bisa pilih starter templates-nya apa. Build your website now, terus nanti masuk ke ke page builder-nya kita pilih. Nah, di sini sebenarnya page builder itu banyak. Maksudnya tiga di antaranya ini ya, termasuk WordPress sendiri pun sebenarnya punya kan yang blog editor ini. Nah, tapi karena saya lebih suka untuk membahas yang lebih mudah diimplementasikan, karena utamanya target dari video ini adalah membuat website tanpa harus repot-repot membayangkan tampilannya akan seperti apa, maka saya akan memilih Elementor karena itu adalah yang bisa dibilang paling sesuai dengan apa yang kita lihat di saat kita editing. Atau mungkin dalam bahasa umumnya kita singkat sebagai what you see is what you get. Kurang lebih seperti itu. Bisa klik Elementor, nanti teman-teman bakal melihat banyak starter templates di sini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada tag premium.
Emang tidak semuanya, dan kalau misalkan teman-teman mau pakai yang premium harus bayar tambahan ke Elementor. Eh, sorry, ke Astra maksud saya. Ke Astra. Jadi ini kan buatan Astra. Astra memang memberikan template-template premium. Lalu kalau dari sini kira-kira nggak ada yang sama banget 100% sama yang diinginkan, dan kemungkinan akan begitu, jadi teman-teman bisa cari yang paling mendekati aja. Kenapa? Karena saya tetap menyarankan penggunaan template ini supaya teman-teman tuh ada base-nya. Nggak, bukan dari harus bikin tema sendiri, karena itu pasti akan sangat repot. Utamanya karena targetnya adalah bisa membuat website tanpa harus bisa menjadi seorang programmer ya. Jadi saya akan menyarankan cari tema dan template yang banyak dipakai orang. Astra termasuk yang banyak dipakai orang. Jadi silahkan coba pilih dari sini. Nah, kalau misalkan udah sampai ke tahap ini, coba dilihat aja kira-kira yang paling cocok yang mana. Saya akan coba contohkan, misalnya untuk kebutuhan sebuah toko ya, misalnya. Kalau untuk toko, kita bisa cari misalnya dari atas aja, kalau misalkan kelihatannya susah ya kalau misalkan cari satu-satu ke bawah. Coba cari tentang bisnis atau lokal bisnis, misalnya ada agensi apa segala macam, kita coba lihat di sini. Kalau nggak salah di gardening ini ada deh. Kalau nggak salah yang horticulture ini dia ada, kalau nggak salah membuat toko. Nah ini ada, oh ini kayaknya typo deh, harusnya our product ya. Produknya apa? Nah teman-teman kalau misalkan mau yang bentuknya company profile mungkin bisa seperti ini. Misalnya ini. Atau kalau misalkan mau cari yang lain, misalnya bukan gardening ya. Misalnya ini pun brand store, ini pun toko. Nah, bahkan ini udah terintegrate dengan e-commerce atau di WordPress namanya WooCommerce pluginnya. Seperti itu. Nah, misalnya mau pakai ini karena mungkin teman-teman yang punya toko banyak juga yang mencari info gimana caranya bikin website. Ini bisa juga dipakai sebagai salah satu opsi. Nah, jadi teman-teman bisa upload logonya di sini atau nanti juga bisa belakangan. Nanti bisa di-adjust juga logonya lebarnya seberapa. Lalu dari sini bisa klik skip and continue aja kalau belum ada. Nah, lalu kalau misalkan teman-teman mau ganti colornya dari color tone-nya itu bisa. Jadi misalkan ini kan bawaannya agak-agak biru ya, biru ke hitam sampai ke abu. Lalu kalau misalkan mau diganti, coba kita ganti aja. Misalnya pengen warnanya agak pink misalnya, seperti ini. Jadi dia ada ini ya, ada di backgroundnya ini dikasih sebuah layer lagi, seperti ada filter agak ke arah pink misalnya, atau mungkin cari yang lain, misalkan mau ke arah kehijauan juga bisa. Jadi ini sebenarnya secara warna bisa teman-teman ganti. Dan di sini memang salah satu ini ya, limitnya adalah kita harus mengikuti yang di sini untuk sementara ini. Kalau misalkan di reset, bisa klik yang ini, klik resetnya. Oke, kalau misalkan ini saya mau coba pakai yang misalnya yang hijau ya. Saya pengen yang hijau misalnya. Seperti ini. Jadi teman-teman akan melihat si color tone dari warna websitenya putih, hijau, ada kehitamannya, ada abunya, seperti itu. Misalnya ini. Ini boleh di scroll ke bawah. Lalu font juga bisa diganti. Nah, memang di sini juga sama. Kita dikasih preset ada beberapa aja. Misalkan pengen yang ini, lato misalnya, atau misalkan dia pengennya ini ya play fair ya, atau misalkan mau lato atau misalkan Montserrat dan lain sebagainya, itu bisa diganti. Misalnya saya ganti ke sini. Oke, klik continue. Nah, dari sini ini kalau misalkan teman-teman mau dapetin newsletter dari Astra, boleh tulis aja di sini. Misalkan mau, kalau misalkan enggak juga ini masih bisa dilanjut kok si tahapannya. Untuk yang ini advanced option, nanti untuk customizer setting biarin harus diimport karena nanti kita perlu setting-settingnya itu. Kalau misalkan nggak diimport, nanti teman-teman akan kesulitan tentang kebutuhan ini ya, kebutuhan dari customizernya seperti itu.
Berikutnya tentang widget, widgetnya juga harus diimpor karena ini bagian yang ada misalkan di footer, itu widgetnya seperti apa, biar langsung sama persis sama apa yang kita lihat tadi di previewnya. Terus require plugin ini harus pasti nggak bisa di-uncheck. Import konten, saya sangat menyarankan juga kontennya sekalian diimpor. Kenapa? Karena kalau misalkan udah diimport, kita bisa sekalian dapat bayangan, oh kira-kira tampilannya kalau misalkan diisi tulisan, diisi image dan lain sebagainya seperti ini. Jadi teman-teman udah ada idenya kira-kira halaman webnya seperti apa. Jadi bisa dibilang teman-teman bisa tinggal ganti teks dan fotonya, walaupun mungkin itu bukan kerjaan yang mudah ya, karena kan kita harus pikirkan juga dari copywritingnya dan lain sebagainya, plus fotonya juga mungkin harus yang, mungkin kalau yang mau original bikin sendiri itu juga kan text effort, tapi setidaknya beberapa step untuk mencari inspirasi desainnya dan mengimplementasi layoutingnya sudah dilakukan dari template-nya. Terus share non-sensitive data ini terserah bisa dicek atau uncheck, tapi pada dasarnya kalau dicek mungkin lebih ke membantu developernya ya untuk bisa ngetes dan lebih lanjut. Kalau misalkan enggak pun bisa, misalkan di uncheck aja, ini juga bisa dilanjut. Lalu klik submit tadi, dan di sini kita menunggu si websitenya terbangun ya. Karena di sini kondisinya sedang dibuild oleh Astra. Kita tunggu aja. Dan tolong dilihat juga di bagian ini, karena ada kemungkinan ada error. Misalnya, timeout karena gagal untuk ngambil si tim, plugin, atau form, dan lain sebagainya. Itu juga masih memungkinkan. Karena kadang-kadang koneksi dari internet yang dipakai atau mungkin sedang ada gangguan di server dan lain sebagainya itu juga bisa terjadi. Seperti itu. Tapi pada dasarnya, kalau teman-teman punya instalasi WordPress yang kosong, yang masih clean seperti tadi saya contohkan, karena tadi baru install ya di seperti yang ada di video sebelumnya, kemungkinan untuk error sebenarnya lebih kecil karena sudah bersih instalasinya. Seperti itu. Mari kita tunggu sampai selesai. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya, sudah berhasil menginstal. Lalu bisa kita lihat di sini ada view your website. Nah, di sini teman-teman bisa klik ini, klik view your website, lalu akan muncul tampilan websitenya seperti apa. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, karena ini sudah berhasil terinstall, teman-teman bisa mengedit berikutnya terkait kira-kira bisa diubah seperti apa dari template yang sudah terinstall di aplikasi WordPress teman-teman. Oke, paling itu aja tentang theme dan template-nya untuk case khususnya untuk toko di sini. Di sini kasusnya untuk toko karena di sini sudah menggunakan WooCommerce, bahkan udah ada cart-nya ya di sini. Jadi udah cukup komplit di sini. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.